Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beverly Aidinda Nachima Putri dengan NIM 19041166 dari kelas C. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa pertanyaan mengenai genetika bakteri. Yang pertama, jelaskan karakteristik materi genetik bakteri jika dibandingkan dengan materi genetik sel eukariot. Jawabannya, bakteri merupakan sel prokariotik. Materi genetik bakteri mengapung di sitoplasma karena bakteri tidak memiliki nukleus, sedangkan materi genetik sel eukariot berada di dalam nukleus. Bakteri memiliki genom kecil dan mengandung plasmid, juga memiliki kromosom melingkar ganda melingkar besar, sedangkan sel eukariot memiliki genom yang lebih besar dan tidak memiliki plasmid. Kromosom bakteri berbentuk sirkuler dan superkoil, sedangkan sel eukariot berbentuk linear. Pertanyaan kedua, bagaimanakah mutasi dapat terjadi? Apa keuntungan dan kerugiannya bagi sel bakteri? Jawabannya, mutasi dapat terjadi apabila terjadi kerusakan gen tersebut yang dapat disebabkan oleh perubahan pada proses transkripsi atau perubahan pada urutan asam amino dari protein yang merupakan produk gen. Keuntungannya, bakteri yang bermutasi dapat melindungi dirinya dari seleksi alam. Kerugiannya, yang pertama merusak, artinya organ dan sistem metabolisme bakteri yang mengalami mutasi akan terganggu. Yang kedua, penyebab letal, artinya mutasi dapat menyebabkan bakteri yang mengalaminya akan mati. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah proses sintesis protein pada sel bakteri? Bandingkan dengan sintesis protein yang terjadi pada sel eukariot. Jawabannya, dogma sintesis protein pada sel bakteri sama pula dengan sel eukariot. DNA mengalami denaturasi, menghasilkan dua macam cetak. Dengan tersebut terjadilah proses transkripsi. Proses transkripsi ini terjadi di dalam sitoplasma. Transkripsi belum selesai, sebagian mRNA yang sudah jadi bergabung pada ribosom untuk melakukan translasi. Jadi, baik transkripsi maupun translasi terjadi di dalam sitoplasma. Sedangkan transkripsi dan translasi pada sel eukariot tidak dapat terlaksana secara bersamaan. Transkripsi terjadi di dalam inti sel, dan translasi terjadi di sitoplasma. Pertanyaan keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem Lac operon. Apa fungsi sistem tersebut? Jawabannya, sistem Lac operon adalah sistem pengendalian ekspresi gen-gen yang bertanggung jawab di dalam metabolisme laktosa. Berfungsi untuk metabolisme dan transfer dari laktosa pada berbagai macam bakteri, contohnya E. coli. Pertanyaan kelima, bagaimana proses perbaikan DNA yang rusak pada sel bakteri? Jelaskan. Jawabannya, yang pertama ada perbaikan bebas kesalahan, yaitu DNA yang diperbaiki persis seperti keadaan semula. Yang kedua ada perbaikan dengan fotoreaktivasi, yaitu dengan menggunakan enzim fotoreaktivasi yang dapat memutuskan ikatan kovalen basa timin-timin. Yang ketiga ada perbaikan eksisi, yaitu DNA yang rusak dipotong pada bagian yang rusak, lalu disambung kembali oleh enzim polimerase dan ligase. Yang keempat ada perbaikan rekombinasi post-replikatif, yaitu utas DNA induk yang rusak akan menghasilkan DNA tiruan yang mempunyai celah setelah duplikasi. Yang terakhir, ada perbaikan tidak bebas kesalahan, yaitu bagian DNA yang rusak diperbaiki dengan komponen yang mungkin tidak sama dengan komponen yang hilang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.